Haleluya, shalom Bapak Ibu terkasih, shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah di minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita bersyukur Bapak Ibu terkasih, kita masih ada hingga hari ini. Ini adalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan bagi setiap kita umat-umatnya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu terkasih, kita siapkan hati kita. Lord Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat anugerah yang Kau beri bagi kami. Engkau sungguh sangat baik. Di pagi yang indah ini Bapa, kami datang ya Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu. Sebab kami rindu ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Kami bawa penyembahan kami bagi Engkau. Biar Engkau bersuka atas pujian kami. Dan pujian dan penyembahan ini merupakan rasa syukur kami ya Bapa. Karena Engkau sudah sangat amat baik bagi kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami ya Bapa. Dalam masa-masa sulit ini kami merasakan, kami mengalami penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa. Walau kadangkala tidak sesuai dengan rencana atau apapun yang kami inginkan, tapi Engkau tahu lebih yang terbaik buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pujian penyembahan kami, sebagai rasa syukur kami. Engkau ada bagi kami ya Bapa. Di saat kami menyembah, di saat kami memuji, kami percaya Roh-Mu melawat kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, di pelosok-pelosok daerah ataupun dimanapun di rumah kami berada bersekutu, Engkau tetap ada bagi kami. Dan kuasa-Mu sungguh nyata bagi kami. Kami serahkan jalannya ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu, Engkau beracara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh syukur. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Biarlah rasa syukur kami naikkan bagi Engkau. Gloria Bapa, syukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
firman Tuhan katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Katakan, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan jiwa kami, berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita katakan, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau Allah yang berkuasa, untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, Yesus, Engkau berikan kehidupan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak yang terkasih, karena salibnya Dia berikan kehidupan bagi setiap kita. Rasa syukur kita berikan bagi Dia di saat pagi hari ini. Kita mau katakan, yang wanita katakan, hanya Kau oh Bapa. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yang pria katakan, Engkaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kita sama-sama katakan, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu,
karena salibmu. Glory, glory Bapa, syukur karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan, karena salibmu ku, karena salibmu, oh Bapa, kami menang. Berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu. Oleh karena salibmu kami menang ya Bapa. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, engkau, engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Oleh karena salibmu Tuhan, darah-Mu tercurah bagi kami, menebus dosa kami, menyucikan kami Bapa. Haleluya. Oh, Gloria Bapa. Haleluya. Gloria Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, Gloria Yesus. Haleluya. Glory Bapa. Haleluya. Gloria Yesus. Gloria Roh Kudus. Haleluya. Kiara la la ba sha da 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 da. Oh, ra 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 ba sha ga ra 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 ra. Yesus. Hallelujah. How great
is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Mari umat Tuhan katakan, how great, how great is our God. Sing with me, how great. Oh, always sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how you are so great, my Lord Jesus. How great, how great. Oh, biar sehat lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, always sing, how great is our God. Name above all names, Jesus. Name above all names. You are worthy of praise. My heart will sing, how great is our God. Name above, oh, your name, Jesus. Name above all names. You are worthy of praise. My heart will sing, how great is our God. Katakan, how great is your God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Always sing, how great, always sing, how great is our God. Always sing, how great, always sing, how great is our God. We sing praise to you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Bapa. Kami bersorak bagi Engkau. Kami meninggikan Engkau, ya Allah, sebab Engkau Bapa kami, Engkau penebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap melompat bagi Dia, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapa terkasih. Haleluya. Berikan salam kiri kanan, katakan Engkau luar biasa pagi hari ini. Yesus dahsyat bagi Engkau. Kita mau melompat bagi Dia, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Yeay. Nama Tuhanku menyentuh. Oh Yesus.
Bapak Ibu terkasih, kita bersorak bagi Dia, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari melompat bagi Dia, mari bersorak bagi Dia, Bapak terkasih. Saya undang bangkit berdiri, Bapak terkasih. Kita bersyukur. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Oh, gunung batu keselamatan. Yo Yesus, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk, pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, oh, nama yang membebaskanku. Yakini Bapak terkasih, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Engkau Allah yang berkuasa bagi kami. Engkau Allah yang bertata untuk kami, Bapa. Yeay, Engkau berkuasa. Haleluya. Kita terus memuji Dia dan kita mau katakan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa bagi kami, Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan.
Engkau telah mati bagi kami. Dan Kau telah tebus kami ya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Oh ya Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kekuatan. Mari angkat jempolnya tinggi-tinggi. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, Dia bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kemenanganku, yeah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi, Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 Dia baik bagiku. Yeah. Dia sungguh baik bagi setiap kita, amin. Kuasanya telah menyatakan keselamatan bagi kita dan kita telah bebas. Haleluya. Glory Yesus. Amin. Ku bebas, bebas, bebas pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Mari ibu-ibu, saudara-saudara terkasih, katakan bebas, bebas. Dia ada di dalamku oleh kuasa darahnya. Kita melompat bagi Dia. One, two, go. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Aku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Aku telah bebas, bebas. Dia ada di dalamku oleh kuasa darahnya. Melompat bagi Dia. Aku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas
katakan, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat. Haleluya. Dia berkuasa bagi setiap kita, berkasih. Silakan duduk, kita terus. Kita mau beri yang terbaik bagi Dia. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau telah tebus kami bagaikan Raja Wali ya Tuhan, yang terbang tinggi ya Bapa. Engkau berikan kebebasan kami untuk mengepakkan sayap kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Di pagi yang indah ini kami juga mau memberi Tuhan, memberi yang terbaik, mendukung dalam pelayanan di tempat ini dan dimanapun ya Tuhan. Kami siap memberi dengan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh Yesus. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, lintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak sekalian. Kita siapkan hati kita menerima taburan daripada firman-Nya. Haleluya Yesus. Saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami bawa persembahan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar pujian kami yang telah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami hampiri Bapa, untuk melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami beri pujian kami beri sembah kami. Glory, terima kasih buat penebusan-Mu yang besar bagi kami Bapa. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menguduskan kami ya Bapa. Glory Yesus, biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau. Oh syukur, haleluya syukur. Saat ku masuk ke hadiran-Mu,
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya jemput bangkit berdiri buat dikasih. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan kudus-Mu. Pujian, sembah dan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh karena berkat kuasa-Mu yang besar, karena penebusan darah-Mu bagi kami Bapa, kami mendapatkan keselamatan. Engkau menebus kami, Engkau mengangkat kami dari lembah kekelaman ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Oh Bapa, terima kasih Yesus, Kau mati bagi kami ya Allah. Oh glory, haleluya. Darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Dan oleh kuasa darahmu, dan oleh kuasa darahmu. Haleluya, haleluya Bapa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Kini kami siap membuka hati kami, menerima sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, mengurapi kami khususnya hamba-Mu. Sehingga firman yang kami terima pada saat ini benar-benar merupakan tuntunan Tuhan untuk hidup kami di muka bumi ini. Sehingga hidup kami memperkenankan hati Tuhan. Kini kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman, saya akan menceritakan lebih dulu mengenai pengalaman saya. Kurang lebih 7 tahun yang lalu, saya dioperasi di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah saudaraku, operasi berjalan kurang lebih 2 jam. Tetapi ternyata ada sesuatu kekurangan. Sehingga operasi kemudian dilanjutkan 2,5 jam lagi. Jadi total daripada operasi ini 4,5 jam. Nah setelah selesai, saya masuk di satu ruangan khusus, 2 hari lamanya, dan hari ketiga masuk di ruangan biasa. Tetapi dokter datang ke kamar saya tersebut dan mengatakan, Pak Pujo, ginjal Bapak tidak berfungsi. Wah saya jadi kaget saudara-saudara, karena selama ini tidak ada masalah tentang ginjal saya. Mengapa habis operasi justru ginjal saya tidak berfungsi? Lalu dokter mengatakan besok Bapak harus cuci darah. Nah akhirnya saya cuci darah pertama kali, kemudian beberapa hari lagi kedua kali, dan dokter mengatakan kalau ketiga kali nanti cuci darah tetapi tidak ada perubahan, terpaksa Bapak harus cuci darah untuk seterusnya, begitu terus menerus. Nah saudaraku, ketika di dalam penderitaan seperti ini, saya tergeletak di kamar di mana saya ditaruhkan. Kedua tangan saya ada selang infus dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Muka saya bengkak, semua tubuh saya bengkak, saudara-saudara. Hati saya bertanya begini, mengapa? Mengapa Tuhan? Kok saya sampai seperti ini? Kenapa saya menderita seperti ini? Tetapi akhirnya saya sadar saudara-saudara, saya tidak lagi bertanya mengapa. Tetapi saya katakan dalam diri saya, yang penting adalah bagaimana respon Anda ketika menghadapi penderitaan. Nah akhirnya saya pasrah menyerah kepada Tuhan, dan akhirnya setelah cuci darah ketiga kali, dokter mengatakan Bapak tidak perlu cuci darah lagi. Dan beberapa hari kemudian saya pulang dengan kemenangan, dengan kesembuhan dari Tuhan. Sampai hari ini tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat. Nah saudaraku, saya akan menyampaikan satu tema firman yang berbunyi begini. Ketika mengalami penderitaan, yang kita pikirkan bukanlah mengapa. Bukanlah mengapa, tetapi bagaimana saudara meresponinya. Bagaimana kita meresponinya. Ini adalah tema firman. Nah untuk itu, mari kita membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayub 10 ayat pertama sampai 7 yang berbunyi demikian. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku.
Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita baru saja membaca pengalaman daripada Ayub ketika dia di dalam penderitaan. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Di dalam pembacaan firman tadi jelas, saudara-saudara, Ayub tidak menerima penderitaannya, tetapi dia komplain kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Saudara perhatikan tadi pada ayat pertama dia mengatakan, aku bosan hidup. Nah, kalau orang mengatakan begini berarti dia sudah menjurus kepada apa yang dinamakan frustrasi, saudara-saudara. Dia juga mengatakan, aku hendak melampiaskan keluhanku. Nah, di sini Ayub komplain kepada Tuhan, tidak terima penderitaannya. Dan dia juga mengatakan, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Atau dia ngomel di hadapan Tuhan. Lalu pada ayat kedua, mengapa engkau berperkara dengan aku? Artinya, mengapa engkau cari gara-gara dengan aku, Tuhan? Nah, saudaraku. Lalu ayat yang ketiga, apa untungnya engkau menindas aku? Jadi Tuhan dituduh, dia menindas kepada Ayub, saudara-saudara. Lalu pada ayat yang keempat, engkau kan punya mata. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Lah kok tidak berbelas kasihan kepada saya padahal engkau melihat. Nah, saudaraku. Lalu pada ayat yang keenam, engkau mencari-cari kesalahanku. Oh, bukan main, masa Tuhan dituduh mencari-cari kesalahan daripada dirinya, saudara-saudara. Lalu ayat yang ketujuh dikatakan, kan aku tidak bersalah. Dia tidak menyadari akan kekurangannya, akan dosanya, akan kesalahannya. Tetapi malah dia menantang kepada Tuhan, kan aku enggak salah. Mengapa aku menderita? Nah, ternyata di dalam kitab Ayub ini ada 17 kali kata mengapa yang keluar dari mulut Ayub, saudara-saudara. Di mana dia komplain kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata, saudara-saudara, Tuhan benar-benar memberikan penjelasan kepada Ayub, saudara-saudara. Ya. Tetapi bagaimana sikap Tuhan ketika memberikan penjelasan kepada Ayub? Dikatakan pada Ayub 39 ayat 34 dan 35, saya ulang, Ayub 39 ayat 34 sampai 35, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Perhatikan saudara-saudara. Ayub diberikan julukan oleh Tuhan di sini sebagai seorang pengecam. Jadi di sini kita belajar, ketika saudara menderita, ketika saya menderita, tetapi kita mengeluh, kita komplain kepada Tuhan, kita mengatakan, mengapa kau biarkan aku menderita seperti ini? Saudara sadar atau tidak? Di saat itulah saudara menjadi pengecam di hadapan Tuhan. Tentu tidak memperkenankan hati Tuhan dalam hal ini, saudara-saudara. Karena itu kita tidak boleh menjadi seorang pengecam. Nah, saudaraku yang kekasih. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam Ayub pasal 40 ayat yang pertama dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, saudara lihat, kepada seorang pengecam, yaitu Ayub tadi, saudara-saudara, Tuhan menjawab itu dari dalam badai. Saudara tahu badai? Badai itu angin topan yang bertiup dengan kencang, dengan keras, dan bisa merobohkan segala perkara. Nah, Tuhan menjawab lewat badai yang sedemikian rupa ini.
Ayub membayangkan saudara-saudara, kenapa Tuhan menjawab di dalam badai. Nah, kita ingat seorang nabi yang namanya Nabi Elia, ketika dia berputus asa saudara-saudara, dia mengatakan, oh Tuhan, lebih baik aku mati saja daripada menghadapi ancaman Isabel. Aku akan dibantai seperti aku membantai nabi-nabi Baal kemarin. Dan Isabel mengancam aku akan dibantai juga seperti itu. Elia mengalami ketakutan, dia mengatakan lebih baik aku mati saja Tuhan. Tetapi bagaimana sikap Tuhan? Tuhan datang ya di dalam angin yang sepoi-sepoi saudara-saudara. Angin yang begitu lembut sekali. Sehingga akhirnya membuat Elia ini tertidur dengan nyenyak sekali. Lalu ketika dia bangun, malaikat sudah menyediakan apa? Malaikat menyediakan yaitu roti dan air. Dan malaikat katakan, makan dan minumlah. Dan daripada cerita tersebut akhirnya Elia mengalami kekuatan luar biasa. Dia terlepas daripada ancaman Isabel. Tetapi kenapa untuk Ayub Tuhan tidak datang dengan angin sepoi-sepoi lalu memberikan nasihat dengan lemah lembut, ya, kemudian memberikan dia makan atau minum dengan roti dan air seperti Elia. Beda saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena Ayub tadi komplain, dia mengeluh, dia menjadi pengecam di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih. Kemudian saudaraku yang kekasih, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat ke-8, ya, di sini disebutkan Ayub bahwa Ayub itu sedemikian saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Loh, itu kan baik. Kenapa tidak seperti Elia Tuhan datang dengan angin yang sepoi-sepoi yang lembut? Jawabannya, karena pada saat dia mengalami penderitaan saudara-saudara, apa yang dikatakan? Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, semuanya sudah luntur saudara-saudara. Kini dia sudah komplain kepada Tuhan, dia tidak menerima penderitaannya. Dia mengeluh dengan sangat luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih, saya teringat saudara-saudara kepada seorang nabi yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan suruh pergi ya ke Tarsus, tetapi dia malah pergi ke Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri pergi ke Tarsus saudara-saudara. Ya, dia tidak menuruti akan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur saudara-saudara. Nah, ini Yunus mestinya pergi ke Niniwe, memberitakan berita pertobatan kepada rakyat Niniwe, dari rajanya sampai rakyatnya. Karena Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka tidak bertobat. Tetapi Yunus berkata, waduh, itu bangsa Niniwe terkenal kejamnya. Ketika aku khotbah seperti itu, bahwa mereka akan dihukum kalau mereka tidak bertobat, aku pasti dibunuh oleh raja, oleh mereka semuanya. Yunus mengalami ketakutan. Dia melarikan diri menuju ke Tarsus. Ketika dia naik kapal, apa yang terjadi? Permulaannya kapal berjalan dengan baik, dengan tenang, tetapi tiba-tiba terjadi badai angin ribut yang begitu luar biasa hebatnya. Kapal itu hampir-hampir tenggelam. Wah, semuanya pontang-panting ketakutan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhanlah yang mendatangkan badai itu supaya Yunus sadar. Kenapa kamu tidak menuruti akan perintahku? Tentu begitu Tuhan saudara-saudara. Aku memerintahkan engkau pergi ke Niniwe, tetapi engkau melarikan diri ke tempat yang lain. Nah, kita tahu semua akhir daripada ceritanya. Akhirnya Yunus dibuang ke dalam lautan, dia tenggelam. Sampai ke dasar lautan, dia menyesal. Tetapi Tuhan adakan seekor ikan yang besar, menelan dia. Lalu memuntahkan dia ke tepi, yaitu ke pantai saudara-saudara. Untunglah ini Yunus ini diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Ayub saudara-saudara, benar-benar ketika Tuhan berbicara lewat badai, dia sepertinya tidak mau terima saudara-saudara ya. Itu sebabnya Tuhan berbicara, menantang kepada Ayub, menjelaskan kepada Ayub, apa sebab musababnya.
Nah, saudaraku yang kekasih, jadi di sini Ayub kita melihat mengalami shock berat, ya, matanya terbelalak. Justru Tuhan datang dengan badai dan angin ribut. Nah, tolong saudara dengar. Ketika kita menjadi pengecam Allah, kita komplain, kita mengeluh, kita mempersalahkan Allah, kita menuding-nuding Allah, maka Allah akan datang, ya, seperti badai yang menimpa saudara. Nah, kita tinggal milih saja. Allah datang dengan angin sepoi-sepoi yang begitu lembut sekali, dan Allah menyediakan kepada saudara makanan dan minuman, ataukah Allah datang seperti badai dan langsung menantang saudara. Kalau lewat khotbah biasa kita tidak bertobat, begitu kita mendengarkan firman yang betul-betul memperingatkan kita lewat mimbar gereja, kita tidak kunjung bertobat, berkali-kali Tuhan firman, tapi kita tidak kunjung bertobat, terpaksa Allah datang kepada kita dalam wujud badai, saudara-saudara. Badai itu adalah suara Allah yang menggema supaya kita sadar dan bertobat, menerima apa yang Tuhan Allah lakukan. Karena rancangan daripada Tuhan adalah rancangan untuk masa depan yang mendatangkan kebahagiaan, bukan kecelakaan. Kalau kita tahu itu, kita tidak pernah komplain kepada Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua, saudara-saudara, Allah bukan hanya tidak mau menjawab pertanyaan Ayub, tetapi ia berpidato panjang lebar kepada Ayub. Ya, kalau kita membaca pada pasal 40, Allah malah berbicara tentang kuda Nil yang begitu dahsyat, tidak ada yang bisa menjinakkan kecuali Allah sendiri. Allah juga berbicara tentang buaya yang begitu ganas. Siapa yang bisa menghadapi binatang yang ganas seperti ini? Hanya Allah sendiri yang mampu. Ya, Allah berkhotbah panjang lebar seperti itu kepada Ayub, saudara-saudara. Apa maunya Tuhan sebetulnya? Tuhan mau supaya Ayub itu menyerahkan diri, menerima apa yang sudah terjadi di dalam penderitaannya, berserah diri yang penuh, utuh dan menyeluruh. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengatakan Tuhan itu baik, rancangannya mendatangkan kita masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Saya teringat kepada Roma 8 ayat 28. Ini ayat emas saya, saudara-saudara. Roma 8 ayat 28 ya. Dikatakan, we know that in all things God works for good with those who love Him. Artinya apa? Artinya Tuhan mengatur segala sesuatu sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi kepada Tuhan. Ya, God works for good with those who love Him. Ya, saya percaya saudara mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Karena itu lewat segala perkara yang terjadi diizinkan Tuhan, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Kalau kita pegang ayat ini, maka apapun yang terjadi, kita tetap mengatakan Tuhan itu baik, saudaraku yang kekasih. Jadi perhatikan, when bad things happen to good people, ya, maka jangan bertanya mengapa, jangan, ya, tetapi bagaimana meresponinya. How to respond, saudara-saudara. Jadi ini yang harus kita lakukan, kita pikirkan, kita laksanakan, saudara-saudara. Ya, jangan sampai penderitaan itu mematahkan semangat dan memadamkan seluruh aktivitas hidup kita, iman kita hancur, lalu kemudian kita komplain kepada Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, saya teringat sebuah peristiwa di dalam Yohanes pasal 9. Ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi, tolong dengar, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang buta sejak lahir ini, ya, ketika dilihat oleh para murid bertanya-tanya, mengapa kok dia dilahirkan buta? Kasihan amat.
Apakah dia berdosa atau orang tuanya yang berdosa? Tuhan katakan, oh tidak, bukan dia yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa, tidak. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat orang itu. Saudara lihat, akhirnya orang yang buta dari lahir itu, Tuhan celikkan matanya, bisa melihat kembali. Itulah yang disebut mujizat, saudara ya. Itu sebabnya kita harus tahu, pada akhirnya kalau kita pasrah, menyerah, kita mengerti kehendak Allah. Apakah Tuhan tidak berkenan berbuat kebaikan kepada kita? Ya, pasti dia akan lakukan. Ujung-ujungnya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita sekalian. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Bagaimana respon kita ketika menghadapi penderitaan? Ya, karena tadi tema daripada firman Tuhan, saudara-saudara, adalah ketika mengalami penderitaan yang kita pikirkan bukanlah mengapa, tetapi bagaimana meresponinya. Nah, sekarang yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana respon kita ketika menghadapi penderitaan. Nah, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Ayub pada akhirnya. Ya, di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dikatakan begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, ini pengakuan ini harganya mahal. Karena Tuhan datang seperti badai seperti tadi, lalu Allah berkhotbah, berpidato panjang lebar, tetapi syukurlah itu bisa masuk di relung hati daripada Ayub, lalu kini paradigma Ayub menjadi berubah, saudara-saudara. Ya, lihat, orang yang tadinya pernah garang melawan Tuhan, sekarang terlihat sebagai seorang pemuja Tuhan, ya, bahwa dia betul-betul mengakui kemahakuasaan Tuhan. Ini paradigma yang sudah berubah sama sekali. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian saudara-saudara, sikap Ayub pada akhirnya sesudah Tuhan berbicara kepadanya, maka ia sadar dengan rendah hati, ia mengakui segala kesalahannya. Ini yang harus kita perbuat pertama-tama, yaitu saudaraku yang kekasih, kita harus betul-betul merubah paradigma pikiran kita. Bukan mengapa, tapi kita langsung menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam penderitaan itu. Dan kita katakan, Tuhan sekarang aku pasrah menyerah. Aku percaya nantinya sesuatu yang baik pasti akan terjadi dalam hidupku. Kemudian berikutnya saudaraku, Ayub 42 ayat yang kelima berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku yang kekasih, pengalaman agamawi daripada Ayub dulu itu hanya sekedar dengar-dengar kata orang. Ya, dia ikut-ikutan, ikut arus. Orang Jawa bilang anut grubyuk, saudara-saudara. Apakah keresahan kita seperti itu? Tidak boleh, saudara-saudara. Harus merupakan pengalaman pribadi. Kita berjumpa langsung dengan Tuhan. Sehingga agamawi kita bukan agama secara teoritis, tetapi pengalaman yang praktis. Kita bertemu dengan Tuhan dan kita mengerti siapa itu Tuhan. Ya, sehingga saudaraku yang kekasih, Ayub mengaku terus terang dengan jujur, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, saudaraku, saya teringat kesaksian seorang suster dari rumah sakit PGI Cikini di Jakarta Pusat. Beliau mengalami penderitaan, ceritanya begini. Yang namanya suster kan pagi-pagi harus berangkat menuju ke rumah sakit. Dia memakai seragam, yaitu baju warna putih, saudara-saudara. Karena dia rumahnya itu di daerah Rawabuntu, saudara-saudara, yaitu di daerah Serpong, saudara-saudara. Dia harus naik kereta api sampai Tanah Abang, lalu dari Tanah Abang kemudian dia nyambung menuju ke rumah sakit PGI di Cikini. Nah, ketika dia naik kereta api jalan, dia kaget.
Ini terjadi kira-kira 6-7 tahun yang lalu atau mungkin malah lebih, saudara-saudara. Ketika dia naik kereta api, dia kaget, wah, lah kok gerbongnya penuh dengan orang-orang yang membawa keranjang-keranjang isinya ayam. Rupanya gerbongnya dinaiki itu penuh dengan pedagang ayam, di mana keranjang-keranjang yang isi ayam itu ada. Karena sudah penuh sekali. Ketika kereta api sudah mulai jalan, terdengar bunyi 3 kali. Ceret, ceret, ceret. Wah, saudara-saudara. Ini suster, mohon maaf ya, diberakin ayam. Dia punya pakaian dinas warna putih, itu berlepotan dengan kotoran ayam. Nah, dengan otomatis gerak refleks, dia usap itu bajunya dengan tangan. Wah, malah belepotan tanpa sadar. Dia usap mukanya, baunya setengah mati, saudara-saudara. Ya, baunya setengah mati, saudara-saudara. Waduh. Apa yang terjadi? Untungnya tuh kereta belum cepat jalannya, masih pelan-pelan, saudara-saudara. Dia langsung loncat. Orang kaget, ini suster berani amat dia loncat. Untungnya keretanya belum begitu cepat jalannya. Baru jalan beberapa saat, jadi belum begitu cepat. Oh, puji Tuhan. Dia pulang, saudara-saudara. Dia mikir, waduh, kok pengalaman kok pahit begini. Padahal aku pergi, tadi sebelumnya aku sudah berdoa minta supaya Tuhan pimpin. Lah kok diberakin ayam kayak begini. Waduh, terpaksa hari ini saya nggak bisa pergi ke rumah sakit. Oh, pasti nanti dokter kepala saya itu akan marah kepada saya. Kenapa saya tidak datang melaksanakan tugas sebagai seorang suster? Apa yang terjadi, saudaraku? Jam 10 dia menerima telepon dari dokter. Ya, itu dokter itu atasannya dia. Ketika dia terima telepon itu dari dokter, dia ketakutan. Wah, pasti dokter marah-marah sama saya. Ya, dokter bertanya, suster ada di mana? Saya di rumah. Dokter itu mengatakan sampai 3 kali, oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Loh kok dokter malah bilang puji Tuhan? Kok tidak marah-marah sama saya? Lalu dokter kata, suster, di radio tadi barusan diumumkan, ada terjadi tabrakan yang sangat luar biasa di daerah Bintaro. Itu kereta api nabrak ya truk gandengan sehingga terjadi kecelakaan yang luar biasa. Dan satu gerbong itu kebanyakan ya itu kaki tangan orang yang naik patah-patah semuanya. Dan apa yang terjadi? Dari gerbong itu berloncatan ayam-ayam yang ternyata banyak sekali dan keranjang-keranjangnya sudah tumpah. Suster katakan, hah? Oh dokter, puji Tuhan, haleluya. Loh kenapa suster kok bilang begitu? Sebetulnya saya ada di gerbong yang banyak ayamnya. Tetapi karena saya diberakin ayam, maka saya loncat dan saya pulang. Oh, berarti Tuhan selamatkan Anda. Tetapi cara Tuhan menyelamatkan Anda dengan cara Anda diberakin ayam lebih dulu. Nah saudaraku, ya jadi Tuhan bekerja lewat segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara pasrah, menyerah, ya saudara katakan Tuhan itu begitu baik apapun yang terjadi. Tetap aku katakan Tuhan itu begitu baik. Ujung-ujungnya kebaikan akan saudara terima. Mujizat akan saudara alami, itu pasti akan terjadi. Nah saudaraku yang kekasih, kemudian yang terakhir dalam Ayub pasal 42 ayat 6, itu dikatakan begini. Oleh sebab itu, aku mencabut, saya ulang, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub melakukan pertobatan, penyesalan yang sungguh-sungguh. Semua perkataannya yang komplain kepada Tuhan, yang mengeluh kepada Tuhan, yang menuduh kepada Tuhan, dicabut semuanya dengan mohon ampun dan bertobat. Sehingga dia memakai pakaian kabung dan duduk di dalam debu dan kepalanya ditaburi dengan abu sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda pertobatan. Artinya Ayub sadar, perkataannya dulu sama sekali tidak memperkenankan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi dia mencabutnya dalam arti ia tidak akan mengulangi lagi perkataan-perkataan yang isinya mengeluh dan komplain semata-mata kepada Tuhan.
Nah saudaraku yang kekasih, di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 4 dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudaraku lihat baik-baik. Jadi kalau saudara mengecam Allah, mengatakan Tuhan itu tidak adil, kenapa Tuhan menindak saya, saudara-saudara, itu termasuk perkataan yang kotor, saudara-saudara. Jangan ucapkan, mesti dicabut. Kita mesti minta ampun dan bertobat seperti Ayub. Sehingga sesudah Ayub mencabut semua perkataannya, Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan menyembuhkan Ayub. Bahkan memberkati Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat, saudara-saudara. Dan dia juga mempunyai anak kembali, ya laki-laki 7 orang dan anak perempuan itu 3 orang. Bahkan anak perempuan Ayub dikatakan di seluruh negeri itu tidak ada perempuan yang lebih cantik daripada anak-anak Ayub. Ujung-ujungnya itu sangat luar biasa indahnya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, katakan Tuhan tetap baik bagi kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan begitu baik. Dan marilah kita sekarang datang kepada Tuhan, meresponi apa yang Tuhan telah berikan kepada kita lewat pemberitaan firman pada saat ini. Mari para pelayan ambil bagian. Saya teringat satu pujian ya, yaitu apapun yang terjadi di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Ini pujian ini sangat luar biasa saudaraku. Ya, naikkan pujian ini sambil kita mempersiapkan hati kita untuk nanti menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kalau ada bapak ibu yang di rumah, yang pernah mengeluh, pernah komplain kepada Tuhan, mari cabutlah semua perkataan dengan mohon maaf, mohon ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Supaya terjadi pemulihan, terjadi jamahan, terjadi mujizat dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari ulangi lagi, apapun yang terjadi, semua katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu dan katakan, Ku sembahkan. mari sembah Dia. Ku sembahkan. Kami sembah Engkau dengan mengucap syukur. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Katakan, Ku sembahkan. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. sekarang saudara tunduk kepala. Mari semuanya berdoa dan saya akan mendoakan saudara. Karena Tuhan melihat, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Dia ingin menjamah engkau saudaraku. Mari masing-masing berdoa dengan kata dan kalimat sendiri. Tuhan Yesus, siapakah kami Tuhan? Firman-Mu adalah cermin. Kalau kami mendengar tentang Ayub, maka kami itulah Ayub-Ayub di masa kini. Di dalam penderitaan, sakit penyakit, kekurangan ekonomi, pergumulan keluarga, khususnya dalam era pandemi COVID-19 ini. Kami mengatakan, mengapa
Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Tuhan biarkan? Mengapa Engkau belum menjawab doa kami? Tuhan, ampunilah kami. Kalau Engkau izinkan itu terjadi, ajar kami mengatakan dalam pujian tadi, tetap kami berkata, Tuhan Yesus adalah baik. Sehingga kami pasrah menyerah, mengerti kehendak-Mu. Kau izinkan penderitaan terjadi karena Kau sedang ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi kepada Tuhan. Itu sebabnya kami minta ampun. Kami mencabut semua perkataan-perkataan kami yang tidak memperkenankan hati-Mu. Dan kami bertobat Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa kami. Layakkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami diingatkan 2000 tahun yang lampau Engkau telah rela menderita sengsara, memikul upah dosa kami, yaitu maut. Tubuh-Mu hancur lebur, darah-Mu terkucur di atas kayu salib. Engkau mati untuk kami. Tetapi puji Tuhan, ketika Engkau dikuburkan, hari ketiga Engkau bangkit dari kematian. Engkau mengalahkan kuasa maut. Sehingga barang siapa percaya kepada Engkau, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ampuni dosa kami sekali lagi. Layakkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang persiapkan anggur dan roti kepada semua anggota keluarga dan naikkan pujian ini. Salibnya, salibnya selama mulia. Haleluya. Salibnya, salibnya selama mulia. Katakan, dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kembali katakan, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Katakan, selama mulia. Dosaku disucikan. Disucikan oleh darah Yesus. Saudaraku, mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Lalu angkatlah roti ini dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepalamu. Dan ingatlah, Yesus menderita sengsara karena menebus dosamu. Dan dosamu sudah diampuni. Engkau mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Itu sebabnya mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Kini Engkau telah selamatkan kami. Dan jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang selalu memperkenankan Engkau. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami adalah ucapan syukur dan bukan keluhan atau komplain. Terima kasih Tuhan. Mohonkan berkat untuk perjamuan kudus ini. Bila setiap kami yang makan roti dan minum anggur, kami bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Sehingga iman kami bangkit kembali, semangat kami bangkit kembali, iman kami bangkit kembali. Dan kami benar-benar dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, dengarlah ini firman. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu, telah aku terima
dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, saudaraku yang kekasih, bukankah saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kini saudara bersatu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sekarang angkatlah cawan anggur ini dan pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kini setiap saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Engkau telah pulihkan kami seperti Engkau memulihkan Ayub. Bahkan Engkau menyembuhkan kami seperti Engkau menyembuhkan Ayub. Engkau memberkati kami seperti Engkau memberkati Ayub Tuhan. Glory. Segala hormat dan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Syukur Tuhan. Inna ralama lawata kaya sikarama sangkalama turi. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada minggu pertama bulan Oktober 2020 ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing lewat tayangan secara streaming, Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk Indonesia. Tuhan, tolong Tuhan, berikan hikmat bagi pemerintah kami untuk mengatur rakyat sebaik mungkin supaya terhindar daripada COVID-19. Bahkan negara-negara di dunia ini berikan hikmat supaya para peneliti laboratorium menemukan vaksin dan akhirnya obatnya supaya benar-benar pandemi global ini teratasi baik di Indonesia dan di seluruh dunia. Selamatkan kami kemanapun kami pergi dan berada, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala hormat dan pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Akhirnya angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat ilahi ini. Kini saudaraku yang kekasih, terimalah oleh-Mu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu menjaga, melindungi, menyertai, memimpin engkau dan saya, sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mengatakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Sungguh ajaib Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji akan Engkau, oh Bapa, di kebesaran ajaib Yesusku, Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.